Baik lagi di channelnya Juanda. Sehat yuk. Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah. jadi kamu yang nanya? Udah lama gak ketemu Oke, tuh Ju. jadi kali ini halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita mau membahas tentang Idul Adha. Comeback lagi di channelnya Juanda. Sehat yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok jadi kamu yang nanya? Udah lama gak ketemu tuh Ju. Oke, jadi kali ini kita mau membahas tentang edisi Idul Adha, Tapi sebelumnya tuh ngebahas apa sih dulu? membahas tentang puasa. Oh, saum Ramadan ya? Nah, sekarang kita partnya ada baru lagi bersama Radiance Channel. Di tempat baru. Boleh disapa dulu pengunjung subscribernya. Apa namanya? Nama fansnya? Juanda Membela Lover. Oke. pakai nanya. Can Oke, mengenal kan? halo Juanda Membela Lover. Salam kenal. Oke. Jadi sekarang tuh temanya Idul Adha. Ah. Mau nanya sih, Pang, Idul Adha itu apa sih? Idul Adha itu apa? Nah, Idul Adha itu syariat kurban yang diperintahkan oleh Allah. syariat kurban yang diperintahkan oleh Allah. Ya, yang memang diperingati 1 tahun sekali. Idul Adha. Kayak sholat, puasa gitu. Iya, syariat juga kan sama. Nah, Terus- Idul Adha juga sama syariat yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang mampu kan nanti gitu. Terus sejarahnya gimana sih, Pang? Idul Adha itu? Sejarah Idul Adha. Ini tapi sepemahaman aku ya, Ju ya. Jadi sejarah Idul Adha itu memang udah banyak tersebar mungkin ya. Sejarahnya itu ada di Nabi Ibrahim ya. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, kan gitu ya. Sejarahnya dari sana. Nabi Ismail. Ya, menyembelih Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Kalau dulu kan itu disembelihnya tuh unta ya. Kalau sekarang mah di Indonesia paling apa? Domba. Ada domba, ada sapi, ada kambing. Kambing boleh? Kambing boleh. Yang nggak boleh itu ayam. Oke. Jadi Nabi Ibrahim dulu mencontohkannya gitu Lewat sebagai- mimpi. bukan mencontohkan lewat mimpi. Jadi Allah memberikan wahyu melalui mimpi gitu kepada Petunjuk. Nabi Ibrahim Petunjuk kepada Nabi Ibrahim buat menyembelih anaknya. untuk menyembelih anaknya. Setelah mau dilakukan berubah ya anaknya. Iya, bukan Jadi- anaknya jadi berubah. Gimana? Jadi gini, yang setahu orang tapi ya. Nah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dapat bermimpi menyembelih Ismail. Waktu itu tuh jaraknya tuh jauh, masih jauh kalau nggak salah di Palestina ke Yasrib. Kan posisi Ismailnya masih di Yasrib Yasrib. waktu itu. Yasrib itu apa? Di Padang Tandus. Oh, Yasrib ya kalau nggak salah. Iya, yang di Mekah pokoknya. di Di Mekah. Mekah. Jadi waktu itu teh Nabi Ibrahim tuh datang aja ke anaknya yang sekian lama udah nggak ketemu anaknya, Namanya siapa? Ismail. Nabi Ismail. Nah, pas ketemu teh diceritakanlah mimpi itu. Anakku, bagaimana pendapatmu tentang mimpi? Ayah mimpi bermimpi tentang menyembelih kamu. Kurang lebih gitulah. Kata anaknya teh gini. Ayahku, jika itu perintah Allah, lakukanlah. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, kata Ismail. Dan anaknya mah soleh ya. Anaknya Jadi soleh. nurut aja gitu. Nah, dari situ mulailah prosesi untuk menyembelih. Niat untuk menyembelihnya itu udah pahit dua-duanya tuh. Kan di perjalanan itu digoda sama setan kan Ibrahim tuh ya. Iya. Sampai Ibrahim tuh sekali digoda dilempar batu Gak mau menyembelih anaknya gitu. untuk dihasut supaya nggak nyembelih sama setan. Pokoknya digoda biar nggak mau ya. Iya. Terus kalau menurut kamu esensinya Idul Adha menurut kamu ya, Tadiah sama Udiahnya tuh gimana? Esensi Idul Adha itu bagaimana kita memaksimalkan pengorbanan kita untuk senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah gitu. Esensinya untuk Esensinya itu bagaimana kita bagaimana kita menyembelih Ismail kita gitu. Ismail kita yang sekarang berarti hewan ya? Bisa apapun sih, hal-hal yang bisa menyebabkan kita lupa sama Allah. Apa aja tuh? Contoh kecil ya. Mungkin kita biasanya lupa sholat kalau lagi main apa ya contoh ya, yang berbau hobi lah biasanya, yang bisa melupakan kita dari sholat. Oh berarti Ismail kita salah satunya itu
bagaimana kita menyembelih itu. Jadi ketika kita sholat, contoh game misalkan, main game adzan, tapi kita ngehirauin adzan, tapi kita terus aja main game. Berarti salah satu Ismail kita tuh apa itu? Bagaimana kita nanti mah ke depannya sembelih aja itunya, jangan sampai kita main game kan nggak dilarang ya. Tapi bagaimana caranya kita pas dapat perintah Allah, dahulukan dulu Allahnya gitu. Cara menyembelihnya gimana? Dengan kita yang nyembelih. Gimana tuh cara? Kalau matiin aja HP-nya. Iya. Dijauhin dulu ya gitu. Ya, dijauhin dulu. Oke. Nah, Kecil mah itu. Kalau buat yang selanjutnya, siapa yang sudah diwajibkan untuk berkurban sih? Kalau yang diwajibkan untuk berkurban itu, yang pertama merdeka ya. Yang kedua dia punya mampu secara finansial. Artinya dia punya biaya lah gitu ya. Dia mampu lah, tidak terlilit hutang. Gitu. Merdeka contohnya kayak gimana? Merdeka itu salah satunya tidak terlilit hutang gitu. Jadi bebas lah dia ya. Iya, dia emang ya kalau sekarang mah contoh misalkan dia pengusaha, dia muslim. Nah, orang yang pasti mah orang Islam ya. Yang diwajibkan sama nggak punya hutang juga ya. Ya, sama nggak tidak sama apa finansialnya udah mencukupi. Finansialnya mencukupi. Mampu lah gitu. Okay. Sebenarnya kita jualnya sama orang juga mampu sebenarnya. Cuman tinggal diniatin aja ya. Tinggal diniatin aja. Kan tadi kalau lihat esensi kurban kan, jadi esensi kurban itu ada tadiyah, ada udhiyah ya. Salah satunya itu. Kalau tadiyah itu apa sih, Pak? Tadiyah itu bagaimana kita memunculkan jiwa pengorbanan kita untuk Allah gitu. Itu kayak niat tadiyah itu. Salah satunya niat, spirit kitanya hanya karena ingin beribadah kepada Allah. Tadiyahnya, udhiyahnya kita memulai untuk merencanakan. Seperti misalkan mengumpulkan uang, menyisihkan uang, ini kurban Misalkan tahun sekarang nih ya, kan masih ada waktu nih sampai nanti tanggal 20. Kumpulkan dulu karena ingin merealisasikan niat kita. Itu tadiyah apa itu? Apa udhiyah? Tadiyahnya itu. Nah, kalau udhiyah mah pas waktu udhiyahnya memang jiwa pengorbanan kita bekerja karena tahun ini ada target ingin kurban misal. Kayak gitu. Itu namanya udhiyah. Kita bekerja. Udhiyah itu apa ya? Pelaksanaan dari jiwa pengorbanan kitanya dari tadiyah itu. Jadi kalau dicontohkan mah gini, kalau tadiyahnya itu kan kita membeli punya spirit kurban itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Merasa dirinya dipanggil oleh Allah di momen Idul Adha ini untuk menyembelih hewan kan gitu ya. Nah, udhiyahnya itu dia menyembelih sendiri hewannya. Udhiyahnya. Ya. Oke. Karena Nabi Ibrahim kan dulu yang menyembelihnya siapa? Nabi Ibrahim yang menyembelihnya. Yang menyembelih Ismailnya siapa? Ya Ibrahimnya. Ibrahimnya kan, bukan tukang gagal yang lain kan? Bukan. Iya gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Harus diri kita sendiri gitu. Kita sendiri yang menyembelihnya gitu. Iya, tapi jadi tetap aja kita kan membeli hewan kurban hasil kita sendiri dan menyembelihnya dengan tangan kita sendiri. Nah, belajar ke sana gitu. Oke. Kalau buat sekarang tahun ini tuh jatuhnya Idul Adha itu tanggal berapa ya? Tahun ini tanggal 20 ya? Tanggal 20. Berarti tinggal berapa hari lagi tuh? Sekarang tanggal 3. 17 hari lagi. Oke. Tapi pasti nggak bakalan kerasa ya kalau nggak dihitung-hitung mah. Tiba-tiba udah mau lebaran aja. Iya, apalagi ini kan baru mulai pasar domba. Tapi udah dilepas. Yang sebelah sana itu kandang domba rencana Ju. Oh itu? Itu datangnya malam. Iya. Dan ini tempat kita duduk di sini sekarang. Ini tuh buat domba juga. Ada dua tenda lagi. Makanannya lagi pada digiling ya. Oh, iya tuh. Oke, buat selanjutnya ayat yang menerangkan tentang Idul Adha itu ayat yang mana sih, Pang? Ayat yang menerangkan Idul Adha tuh ada beberapa ya, tapi salah satunya itu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna atau Inna Al-Kautsar fasolili robbika wanhar kan gitu. Jadi kalau coba di ini, tapi sepemahaman aku ya Ju ya. Al-Kautsar itu jadi Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi Allah telah memberikan kenikmatan Al-Kautsar kan kepada Nabi Muhammad waktu itu. Kalau di ayatnya gitu, aku telah memberikan kenikmatan yang besar kepada
kepadamu Muhammad kan gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan. Maka gitu. sholatlah dan berkurbanlah kalian. Wanhar. Kalian kan gitu ya. Berkurban wanhar, menyembelih atau menyembelih dengan cara kita berkurban. Iya. Dengan cara kita membeli hewan kurban. Menyembelihnya itu yang tadi, menyembelih supaya kita bisa mendapatkan kautsar. Bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya dengan cara tadi bagaimana bersatunya tadhiyah dan udhiyah kita untuk harus bisa disatukan untuk bisa selaras ya. Ya di diri kitanya gitu. Oh, kita niat bagaimana caranya kita buat menyingkronkan itu berdua ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi buat aja karena Allah. Gitu. Karena Allah aja ya. Karena Allah aja mulai. Terus kita yang ingin belajar untuk menyembelih sendiri gitu. Menyembelih sendiri. Mungkin karena kalau sekarang belum bisa mah nggak apa-apa ya, sama yang ahlinya dulu ya. Kan tapi kan kita bukan lantas jadi tiap tahun kayak gitu. Iya. Kitanya harus belajar. Belajar menyembelih sendiri. Gitu. Karena kalau diwakilin juga Nabi juga nggak ada yang diwakilin. Kalau cewek gimana tuh? Apa tuh? Ya misalnya yang kurbannya cewek, ibu-ibu. Kan ibu-ibu agak penakut ya kalau sapi misalnya kan gede, itu gimana itu? Itu boleh atau nenek-nenek dibuka lagi aja referensinya kalau untuk itu. Karena kalau itu belum paham ya. Orang laki-laki. Orang yang lagi belajar sebenarnya. Kalau misalnya nenek orang pengen kurban, gimana tuh? Apa dia harus menyembelih? Belinya di pasar domba dan sapi. Enggak, kalau mau nyembelihnya. Dia tinggal nyembelih. Biasa kalau ibu-ibu pakai pisau ya. Pisau dapur buat ngiris bawang. Oke guys, nanti lanjut di part 2 tentang pasar domba.